Halo teman-teman, balik lagi di Medu Talk. Sekarang itu kita mau kedatangan dua teman kita nih yang mau ngebahas tentang IMS, tentang infeksi menular seksual, sama tentang seksualitas pada remaja. Nah, biar kita tahu lebih dalam, mending daripada nunggu lama-lama, kita panggil aja ada Teh Wina dan juga Teh Oci. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini ada teman kita nih guys. Jadi bolehlah kita perkenalan diri dulu biar tahu kita, biar saling kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Yes. Ayo boleh mulai dari Teh Oci. Oke, saya bisa jadi panggil Oci atau Yosi bebas ya teman-teman semua. Aku dari Sarjana Keperawatan Angkatan 2024. Oke, halo Teh Oci. Halo, perkenalkan saya Wina Forex Mantika, saya dari S1 Keperawatan 2023. Oke, gitu. Udah sesi perkenalan, sekarang kita sesi kepo-kepo guys. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya, kita mau kepo-kepoin dulu nih soal seksualitas pada remaja. Buat seksualitas pada remaja, siapa yang mau ngejelasin duluan nih? Sama aku aja. Oke, boleh. Dari Teh Wina dulu. Oke, boleh. Jadi teman-teman, apa sih seksualitas itu? Jadi seksualitas itu adalah bagian alami dari kehidupan manusia yang dimana mencakup perubahan fisik, emosional, perasaan, dan identitas diri. Dan juga cara kita berinteraksi kepada orang lain atau lawan jenis. Nah, pada remaja sendiri itu mulai mengalami banyak perubahan akibat pubertas. Nah, salah satunya adalah perubahan bentuk tubuh. Nah, kalau pada perempuan itu mulai membesarnya payudara, kalau laki-laki itu muncul jakun dan suara laki-laki itu mulai berubah, mulai berat kayak gitu. Nah, dari perubahan bentuk tubuh itu mulai muncul nih ketertarikan kepada lawan jenis dan juga ada perubahan hormon yang mempengaruhi emosional kita. Dan pada remaja ini mulai muncul nih untuk mencari informasi mengenai seksualitas itu. Nah, dari situ pentingnya ada edukasi mengenai seksualitas yang benar dan tepat agar remaja ini tidak mendapatkan informasi yang keliru atau salah. Nah, jadi itu teh penjelasan mengenai seksualitas. Oke, jadi seksualitas itu berarti bukan cuman tentang hubungan-hubungan seks, tapi juga ada beberapa bentuk perubahan. Materi kedua itu tentang IMS. IMS atau infeksi menular seksual itu bisa menular akibat hubungan seksual melalui vaginal, anal, ataupun oral ya. Dan juga plot twistnya, kalau misalnya ada ibu hamil dan juga ibu ini didiagnosa dengan penyakit menular IMS, itu bisa langsung terkena bayinya juga ya. Jadi bayinya juga bakalan menular seperti itu. Dan juga penyakit IMS ini itu ada seperti yang tadi HIV, gonore, sifilis, chlamydia, dan juga herpes genital. Itu banyak banget ya jenis-jenisnya teman-teman semua. Dan juga tanda dan gejalanya apa sih? Yang pertama, mulai dari keluar cairan dari alat kelamin, misalnya dari cewek itu ada keputihan, tapi keputihannya itu warnanya hijau dan juga berbau. Itu kan tidak normal ya teman-teman semua. Dan juga bisa ya alat kelaminnya itu nanti bengkak atau gatal-gatal merah-merah. Dan juga nanti saat BAK, maaf ya teman-teman, saat buang air kecil itu pasti akan merasa tersumbat dan juga sakit. Dan juga seseorang itu pasti akan merasa tidak puas saat berkemih seperti itu. Dan juga gimana sih cara mencegahnya? Yang pertama ya, ini emang bukan berfokus pada remaja tapi buat semuanya. Oke, buat cara mencegahnya itu gimana sih? Yang pertama, cukup satu pasangan aja ya teman-teman semua. Jangan gonta-ganti pasangan. Siapa di sini? Gak ada kan? Gak ada gonta-ganti pasangan? Itu nggak boleh ya, karena kalian harus saling bertanggung jawab ya, saling ini ya, membina hubungan yang baik juga. Karena pasti kalau misalnya orang yang menderita IMS pasti itu memiliki kualitas hidup yang sangat amat turun dan juga rendah, buruk ya, gara-gara itu pasti sakit banget buat dianya sendiri. Dan juga ya plot twistnya juga, IMS itu tuh nggak semua orang tahu gejalanya itu ada sama dia. Misalnya tadi kan seperti yang saya udah sebutkan ya, ada kemerahan, ada gatal-gatal, ada keluar cairan, itu tuh nggak semua orangnya merasakan. Jadi banyak dari semua orang yang nggak tahu kalau dia tuh terkena IMS gitu ya. Jadi teman-teman semua harus hati-hati dan juga mencegah juga ya aktivitas seksualitasnya jangan dulu sampai umur kalian cukup. Oke, seperti itu ya untuk teman-teman remaja semua, jaga diri kalian baik-baik ya. Oke, cukup deh? Cukup. Oke, jadi itu penjelasan tentang IMS nih. Berarti kalau dari yang aku dengar dari penjelasan Teh Oci ini, kayaknya emang banyak kasus di luar sana tentang infeksi menular seksual ini.
Berarti emang perlu banget mengedukasi orang-orang ya, dan perlu diterapkan juga di kehidupan sehari-hari gitu, karena itu benar-benar bahaya buat diri kita dan juga buat orang lain gitu. Oke, tadi adalah penjelasan tentang IMS dan juga seksualitas nih. Sebelum kita tutup nih, dari Teteh Oci sama Teteh Wina, apa ada yang mau disampaikan? Ada mungkin dari aku. Boleh, kita dengerin baik-baik ya guys. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, saling menghargai, dan jadilah remaja yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke, mungkin jadi segitu aja podcast hari ini dari Medu Talk. Nah, kalau kayak gitu kita bertiga mungkin pamit undur diri. Jangan kangen, jangan lupa tonton video ini sampai beres. Dan sampai jumpa. Terima kasih Teteh. Terima kasih. Sama-sama. Dadah teman-teman di rumah. Dadah.